Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Kang Andri Official. Di channel ini saya akan menyalurkan hobi-hobi saya seperti melukis, bernyanyi, dan persiapan sebelum syuting di Bajul TV. Ya, buat teman-teman yang baru jumpa channel ini, silahkan subscribe jika suka ya, dan like videonya. Ya sebenarnya channel ini iseng ya, karena memang punya hobi melukis, tapi kalau nggak disalurkan kan sayang banget. Jadi pada video ini saya akan coba menggambarkan sosok genderuwo tertua ya, atau asal usul terjadinya atau munculnya genderuwo ya. Oke, langsung aja simak videonya dan simak lukisannya. Sorry kalau jelek ya, nggak bagus-bagus amat, tapi yang penting hobi saya tersalurkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Bajul TV. Di channel Kang Andri Official ini, kali ini saya akan mencoba menggambarkan sosok genderuwo tertua ya, genderuwo yang pertama kali sosok genderuwo ini muncul atau terlahir ya, bukan genderuwo yang sudah berevolusi atau sudah mengalami perubahan. Jadi genderuwo itu sebenarnya sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud seperti manusia, tapi mirip kera ya, mirip kera gitu. Yang tubuhnya itu besar dan kekar, dengan warna kulitnya itu hitam kemerahan. Jadi si tubuhnya itu ditutupi rambut lebat yang tumbuh di seluruh tubuh ya. Genderuwo juga dikenal paling banyak yang kenal genderuwo itu di masyarakat Jawa ya, Pulau Jawa khususnya. Kalau orang Sunda itu biasa nyebutnya itu gandaruwo, ganda ya, gandaruwo. Terus dan orang Jawa itu biasa nyebutnya gendruwo ya. Jadi habitat si genderuwo ini biasanya di batu yang berair, bangunan tua, pohon besar yang teduh ya, atau sudut-sudut yang lembab, sepi dan gelap, hening seperti itu. Menurut mitos itu pusat domisili makhluk ini dipercaya berada di daerah hutan seperti hutan jati lah kayak gitu, dan tempatnya hutan jati Cagar Alam Danaya ya, Kecamatan Slogo Himo ya. Ini awal mulanya dari situ ya, sekitar 60 km sebelah timur Wonogiri. Dan di sana di wilayah tersebut itu tepatnya di Lemah Putih kalau nggak salah, Purwosari Girimulyo ya, di Kulon Progo lah, sekitar 60 km ke barat Yogyakarta. Secara etimologi ya, istilah genderuwo yang sebenarnya itu berasal dari
bahasa Kawi ya, biasa disebutnya itu Gandarwa ya. Jadi banyak banget panggilan genderuwo ini. Jadi si Gandarwa ini yang berakar dari bahasa Sanskerta ya, yaitu Gandarpa ya. Gandarpa awal mulanya. Nah, Gandarwa ini dalam kepercayaan Hindu dan Buddha ya, merupakan kepercayaan dominan ya di zaman kerajaan Hindu Buddha dulu kan Nusantara itu masih Hindu Buddha ya. Jadi si Gandarwa ini digambarkan sebagai makhluk berwujud manusia berjenis kelamin pria yang tinggal di kahyangan itu menurut etimologi ya. Jadi banyak banget mitos ya untuk genderuwo ini gitu kan. Mitos menurut etimologi, genderuwo sebagai makhluk astral sendiri ini diduga berakar dari mitos kuno Persia. Nah, ini lebih luas lagi ya. Persia ya, di luar Indonesia. Itu kalau di Persia sendiri disebutnya Gandharva ya. Jadi menurut Persia ya, mitos-mitos Persia itu Gandharva adalah siluman air Persia yang terus-menerus mencoba untuk memakan hal-hal baik yang tercipta dalam mitos penciptaan Persia dan akhirnya akan dikalahkan oleh sosok pahlawan ya, kalau nggak salah namanya itu Keresaspa. Tapi apa ya, kalau menurut Jawa beda lagi ya asal usulnya ya. Ini asal usulnya itu genderuwo dipercaya berasal dari arwah katanya, arwah orang yang meninggal secara tidak sempurna. Ini katanya sih akibat dari bunuh diri ya. Lalu penguburan yang tidak sempurna itu bisa jadi, atau kecelakaan sehingga si arwah orang tersebut merasa penasaran dan belum mau menerima kematiannya. Nah, si genderuwo tidak dapat dilihat oleh orang biasa ya, tetapi pada saat tertentu dia dapat menampakkan dirinya kalau ngerasa terganggu sih biasanya gitu. Ya dipercaya bahwa tidak semua genderuwo itu jahat ya. Enggak semua genderuwo itu jahat. Karena ada pula yang baik dan sikap mereka tergantung bagaimana manusia bersikap, apakah mau berteman atau bermusuhan dengan si genderuwo tersebut gitu. Nah, mengenai ritual pemanggilan itu banyak kalangan mempercayai kalau salah satu cara memanggil genderuwo adalah dengan membakar sate gagak gitu kan. Jadi diyakini burung gagak adalah makanan kesukaan dan sekaligus ini ya binatang peliharaan si genderuwo ini. Jadi selain suka banget sama sate gagak, si genderuwo ini juga memelihara si gagak itu gitu. Jadi dalam hal ini seperti manusia ya yang memelihara ayam gitu. Jadi kayak manusia aja. Nah, untuk melakukan ritual ini subjek yang ingin bertemu ya, atau orang yang ingin bertemu dengan genderuwo diyakini harus mengikuti cara-cara ya, atau ada cara khusus lah pokoknya untuk membuat sate gagaknya gitu kan. Tata cara tersebut umumnya digambarkan seperti ini. Setelah kita punya atau nangkep atau belilah, setelah nangkep burung gagak ya, si burung gagak tersebut disembelih ya dengan pisau yang sangat tajam ya,
ya memang harus tajam kan gitu. Alasannya ketajaman mata pisau itu akan mempengaruhi lancar atau tidaknya si darah mengalir nanti dari leher gitu kan. Terus nyabutin bulu-bulu hitam gagak yang kasar ya, nyabutin bulu-bulu hitamnya sampai benar-benar bersih. Terus setelah bersih, si daging ini yang sudah bersih itu ditelikung ya, ditilep gitu, seperti halnya kalau kita bikin ingkung ayam ya. Nah setelah itu baru dibakar ya di atas api lah gitu, dibakar, dimatengin lah. Jadi hal terpenting dari ritual ini ya, dipercaya ya harus ada rapalannya juga gitu, kayak mantra khusus gitu deh. Nah supaya genderuwo selain mencium bau makanannya juga dapat mendengar panggilan seperti itu. Mantra genderuwo diyakini hanya dimiliki segelintir orang saja dan tidak sembarang diberitahukan. Tuh. Jadi sifat kerahasiaan ini udah banyak yang digunakan untuk penipuan sebenarnya. Ya untuk dapetin uang lah, nggak ada lagi. Untuk tempat sendiri ya, diyakini tempat ritual ya, biasanya di tempat yang terbuka agar bau burung gagak yang dibakar itu nyebar ke segala arah ya, dimana nanti dibawa angin gitu, angin menghembuskan bau sate gagak ini ya, nanti bisa mengandung genderuwo ya mendatangi tempat tersebut ya. Jadi bisa mengundang mengandung si hamil tuh. Terus si genderuwo ini ya bisa buat ini juga ya, judi ya. Bisa buat judi loh, ini togel atau pokoknya judi lah ya. Cuman ritual mengundang genderuwo yang lengkap ya, harusnya lengkap. Terus juga sesajennya harus lengkap juga, terutama yang punya kepercayaan tradisional di Jawa ya. Ini berkaitan dengan maraknya kayak judi togel gitu. Dulu sih nomor buntut ya, namanya nomor buntut dulu itu. Nah terus si para praktisi tersebut biasanya mengundang genderuwo, terus nyebutin keinginannya untuk mendapat nomor togel tersebut ya. Katanya sih bisa langsung terpenuhi gitu, tapi saya belum nyoba. Jadi ya kalau dapet ya untungnya gede, cuman ya harus berani kan ketemu dengan si genderuwonya. Jadi ada hal uniknya. Ada keunikan tersendiri ya dalam ritual pemanggilan genderuwo, hingga permintaan untuk menyebutkan nomor jitu gitu kan. Itu dilakukan ada tawar menawar, kayaknya harus jelas deal-dealannya gitu kan. Harus jelas MOU-nya juga gitu kan. Kayak jual beli barang aja lah gitu. Kalau misalkan lolos nanti mau ngasih apa gitu kan. Kalau kamu berhasil mau ngasih mahar apa atau mungkin tumbal apa gitu kan. Nah, setelah genderuwo keluar dari sarang mereka ya, nanti ada rapalan mantra ya. Terus bawa daging sate gagak ya. Jadi pas baunya udah menyebar ya, terus sambil baca mantra, ini si praktis atau si dukun lah ya, itu harus segera minta nomor togel ya. Soalnya cepet-cepetan dengan si genderuwo ya, karena kalau
Genderuwo itu kan suka mencuri ya. Nanti kita belum nanya malah sate gagaknya udah hilang duluan dimakan genderuwo, terus dia kabur kan. Jadi harus cepet-cepetan gitu kan, dengan nanya nomor togelnya gitu. Itu genderuwo ya memang kayak gitu sifatnya. Kalau udah tercapai tujuannya dia langsung pergi gitu. Contoh makan sajen gitu kan, itu langsung pergi kalau udah kenyang. Nah, jadi yang saya gambar ini adalah sosok genderuwo pertama ya, yang wajahnya itu seperti kera monyet mungkin ya seperti ini ya. Ini gambaran saya loh ya, untuk yang lain mungkin berbeda ya. Selamat menikmati hasilnya ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.